saudara. Siapkan hati kita. Katakan Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Engkau sampaikan Tuhan ke dalam rumah-Mu ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa kehadiran-Mu Tuhan pada saat pagi ada bersama-sama kami. Kami percaya Yesus Engkau yang Allah yang memampukan kami. Engkau Allah yang menyediakan Tuhan kebutuhan kami. Makasih Yesus, pada pagi hari ini Kau sungguh Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapa atas sukacita-Mu yang Kau berikan Tuhan ke setiap kami. Haleluya, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini Tuhan bukan adalah kekuatan kami, tapi adalah Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan bersama Tuhan. Roh-roh yang di luar daripada Engkau Tuhan, kami mau ikat Tuhan. Kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Roh Allah yang ada di dalam ruangan ini. Lahirkan Tuhan mulut, telinga kami Tuhan, pikiran kami Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pulang dengan tidak sia-sia Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau memuji-Mu Tuhan pada pagi hari. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami butuh kuasa-Mu Yesus. Kami tenang Tuhan karena ada di bawah sayap. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang besar melingkupi kami. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku, naungiku.
Terima kasih Yesus, kami akan tenang Tuhan bersamamu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami mau Tuhan, Kau bersama kami Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kamu mau terus memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Allah sumber segala. Kita tahu, kita percaya Allah sumber segalanya, Allah yang menyediakan kebutuhan kita segalanya, saudara-saudara. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin.
ucapkan terus melalui pujian ini bahwa Tuhan Yesus baik. Tapi mau lebih lagi ya, lebih dari yang tadi. Karena kalau kita memuji dengan lebih, kita mendapatkan sukacita lebih lagi. Believe or not, it's happened to me. Oke?
Yesus baik. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Dia teramat baik. Puji Tuhan. Saudara dipersilakan duduk. Pagi hari ini luar biasa saudara ya, sukacita yang dari sorga. Tidak ada yang bisa menandingi saudara. Itu sebabnya nikmati. Kalau kita sedang memuji Tuhan, nikmati saudara. Jangan kita di luar ya. Masuk dalam sukacita sorga. Saudara pasti diberkati. Saudara, kebaikan Tuhan akan dinyatakan melalui sebuah kesaksian pada pagi hari ini oleh Ibu Kelly. Mari Kelly. Saudara, tidak mau terlalu tua nanti ya. Saudari Kelly. Mari Kelly, silakan. Shalom saudara-saudara. Shalom. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes. Kelly mau bagi hidup Kelly di mana Tuhan waktu pertama kali ngejamah Kelly. Waktu itu tahun 1996 di mana Tuhan jamah Kelly. Kelly lahir dari keluarga Katolik. Semuanya grown up di Katolik, Baptis juga di Katolik dari kecil. Padahal bukan pilihan Kelly sendiri. Gitu. Terus pada saat Kelly kuliah, di mana keluarga digoncangkan, mami sama papi dipisahkan, diceraikan. Maksudnya bukan diceraikan dari Tuhan, tapi mereka memutusin sendiri bahwa mereka ini. Kita 4 bersaudara. Papa anak satu-satunya, hidup dari kecil hidup di spoil, dimanja, karena nenek keluarga ada, tapi akhirnya jatuh karena terlibat hutang judi. Akhirnya mereka jatuh karena kasih yang dikasih orang tua dari nenek saya ke papa itu terlalu besar, spoilnya itu terlalu kuat. Jadi pas saat papi grow up, hidup sama mami juga dari keluarga, tadinya keluarga adat, terus akhirnya orang tuanya ditipu jadi jatuh. Tapi mami orangnya ulet kerja, dia yang menghidupi kita berempat. Kalau papa menghidupi, cuma dia harus ada sesuatu dulu baru dia mau bekerja. Hidup mami keras, jadi akhirnya karena papa abuse terlalu, papi cuma abuse mami dengan tangan, pukulan, atau even kita anak-anaknya dididik terlalu keras gitu. Akhirnya mereka pisah, Kelly kecewa gitu. Kalau keluarga kok begini gitu. Kita waktu itu Kelly Katolik datang doa, biasa kita kalau anak-anak sekolah itu sekolah minggu ada doa rosario, doa apa gitu. Datang, tapi waktu Kelly mau bagi sharing gitu, kadang kita minta doa kan, mereka kayaknya menjauh gitu. Jadi Kelly kepahitan sama orang-orang Katolik, maka dari situ buat apa ke gereja toh? Mereka juga nggak ini, Tuhan juga nggak nolong, buktinya keluarga Kelly dipisahin. Gitu. Terus akhirnya Kelly jadi lari ke pergaulan sama teman-teman waktu kuliah. Itu pergi ke disco, kuliah, jadi kadang-kadang skip kuliah dan kita pergi sama teman kemana, sampai akhirnya kecanduan. Waktu itu zaman-zamannya masih tripping apa gitu. Itu udah kuliah, udah kerja gitu, jadi akhirnya jadi kecanduan. Teman jajalin, yuk ikut yuk, cobain, itu bisa bikin lupa, kan bisa bikin kita senang gitu. Dari coba setengah sampainya akhirnya kecanduan sampai 4-5 tablet sekali minggu. Nah, Kelly kerja punya teman, dia juga sama dari keluarga Buddha. Cuma dia karena punya sahabat itu kita punya berempat sahabat, 2 orang di antara kita itu orang Kristen gitu. Terus dia ajak Kelly sama teman Kelly, yuk kita ke gereja gitu. Dia bilang nggak mau percuma ke gereja juga, Tuhan nggak bakal kasih kita apa-apa. Asal kita mau kerja, mau ulet, kita dapetin apa yang kita mau gitu. Akhirnya, tapi tuh 2 temen itu nggak pernah give up gitu. Terus dia selalu bilang, yuk kita pergi yuk ke, waktu itu ada seminar nih di KKR di Speed Plaza, di GKT, Gereja Yesus Kristus Tuhan, yang gembalanya saat itu Kak Edi Leo, mungkin sampai saat ini juga Kak Edi Leo. Akhirnya Kelly bilang, nggak tahu kenapa, Kelly bilang mungkin karena nggak enak sama teman diajakin terus. Dia bilang, ya udah deh pergi. Tapi kalau gue nggak senang, gue keluar ya, gitu ngomongnya. Dia bilang, ya nggak apa-apa deh, yang penting lu datang dulu, kata gitu. Lu mau datang, itu udah puji Tuhan, dia bilang katanya. Ya udah,
Akhirnya Kelly bilang, yaudah deh, Kelly datang. Kelly udah kali sama teman yang lain. Kalau misalnya nanti Kelly nggak betah, Kelly telepon dia jemput Kelly, kita pergi lagi kemana gitu. Pada saat datang itu ke gereja, pas yang saat itu yang kesaksian Rudy Salam itu, nggak tahu kenapa dia kasih kesaksian bahwa hidupnya itu kan dia, apalagi dia orang beken, orang ya hidupnya berlimpah gitu. Tapi kok dia artis gitu ya, hidupnya gitu. Kok dia mau gitu datang ke rumah Tuhan. Terus orang-orang pada berdoa, akhirnya pada berdoa di seminar. Jadi cuma ngelongongin, karena di Katolik kan kita nggak doa seperti kita nggak ada lapisan Roh Kudus atau speak as a Holy Spirit tongues like that, a language mereka. Jadi bingung, ini orang kenapa sih doa? Jadi nggak tahu kenapa bulu kuduk merinding gitu. Bulu kuduk merinding, nggak tahu sendiri, kali juga nangis kenapa nggak ngerti kenapa. Tahu pas kali buka mata, kali udah ada di panggung, di atas gitu, di panggung, dikerumunin sama Kak Edilio sama yang kakak-kakak yang lain gitu. Satu kakak tak tahu dia ngomong langsung gitu, Kelly, kamu punya kepahitan, katanya gitu, lepasin itu semua, katanya. Ada roh-roh yang udah ditanam dari nenek moyang atau apa. Jujur nenek Kelly dari papa itu kayak dukun, dia asal Cirebon itu pintar gitu loh. Kadang-kadang dia pasang dupa di rumah. Kita punya rumah kita itu bekas gereja. Adik Kelly itu yang kecil sampai sekarang cacat akhirnya, karena sering jatuh dari tangga, ngomong nggak jelas, mata nggak bisa kelihatan satu. Nah, nenek dari papa ini selalu kalau tiap malam Jumat tuh pasang dupa, terus kita dikasih kayak minum apa gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Nah, kakak yang ini bilang yang waktu doain kali, kamu tuh kepahitan karena banyak roh-roh yang ada di dalam hati kamu karena dimasukin itu. Dan dari turun temurun itu, nenek itu udah memang dikasih, dari nenek kali juga dikasih keahlian itu, pintar dari nenek, dari mamanya atau dari apanya gitu. Dari situ Kelly cuma nangis. Terus dia bilang, kamu kepahitan sekali sama papi kamu, katanya gitu. Coba lepasin kepahitan. Waktu itu Kelly cuma bilang, waktu itu cuma nangis, bisa nangis, tapi dia bilang cuma bingung, kok ini kakak bisa tahu ya gitu. Padahal Kelly nggak cerita sama siapa-siapa soal itu. Akhirnya udah dibawa tenang, udah didoain. Dia bilang, Tuhan itu baik, dia bilang gitu. Saat Tuhan bicara lewat dia bahwa kamu itu punya kepahitan. Paling kepahitan itu mesti dibuang, dia bilang gitu. Sebab kalau kamu nggak buang kepahitan itu, biar kamu datang komit juga, kamu nggak bisa terima Tuhan. Tuhan nggak mau kalau kita punya kepahitan gitu. Tuhan mau ngampuni. Akhirnya Kelly nggak tahu kenapa saja waktu itu kayak kecanduan obat sampai lupa, terus ngerokok kayak kereta. Uang sanggup dari gereja habis aja, udah dari kerja habis aja itu, bisa merencat terus. Kita kadang-kadang pergi ke klub sama teman atau kemana gitu. Terus akhirnya didoain, nggak tahu kenapa pada saat itu abis dari seminar itu nggak ada keinginan mau ngerokok atau obat. Kayaknya juga bingung kok bisa stop hari itu juga. Cuma ada kerinduan lalu aku mau balik lagi ke gereja gitu, di gereja itu mau balik lagi. Sampai akhirnya kakak itu bilang sama kamu mau terima Tuhan Yesus ini? Dia bilang mau. Sampai kali teleponin teman kali, kapan sih gereja mulai? Kapan sih ada kegiatan atau apa? Nggak tahu kenapa kayak ada yang nge-push, ada yang ngedorong. Akhirnya 2 minggu setelah di seminar itu, Kelly dibaptis di terima Tuhan, Kelly dibaptis, Kelly mulai aktif sampai selama 2 tahun kejadian tahun 98 itu Kelly mulai digoyahkan karena pada saat itu dimana kerusuhan terjadi tahun 98-95, Kelly pada saat itu kerja. Kelly nggak bisa kerja karena nggak diizinin popo keluar karena takut pada saat itu orang-orang Cina dianiaya, terus anak-anak perempuan, apalagi Kelly nggak punya kendaraan sendiri, Kelly harus naik bus atau apa. Jadi nenek bilang nggak usah kerja. Tapi kalau nggak kerja gimana? Kok nggak bisa ngasih makan yang lain. Mami juga kadang-kadang kirim duit kan, nggak setiap saat kirim uang. Nah sedangkan papa nggak kerja, adik masih nanggung adik, sedangkan adik yang satu udah kesini, adik nomor 2. Akhirnya nenek Kelly bilang, udahlah makan apa aja kita stok, mau keluar nggak berani, tiap malam nggak bisa tidur. Tapi karena waktu itu Kelly aktif sama teman-teman gereja kita pelayanan, kita ada aja yang ngejemput, ada aja yang nyumbang ngasih makanan, sampai akhirnya godaan datang. Mami
Mami bilang karena Mami khawatir, Mami mau ambil kita, Kelly sama adik Kelly yang kecil, paling kecil perempuan, ke Australia. Nah di situ Kelly bilang sama kakak Kelly bilang ini, ada tawaran dari Mami suruh datang ke Australia, sekolah lagi atau tinggal di sini. Itu tawaran paling menggoda, sebab pada saat di situ di Indo nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Kelly jatuh karena waktu itu pemikiran bahwa karena berhala akan mamon, uang. Karena waktu itu Kelly bilang sama papi juga mungkin di sini bisa dapat kehidupan lebih baik, kerjaan, sekolah, atau apa lagi. Tuh, papi nggak izinin Kelly ke sini sampainya gimana gitu. Waktu itu satu yang Kelly waktu bertobat, kenapa waktu dibaptis, seumur hidup Kelly kan nggak pernah melihat, nggak pernah bertemu Tuhan, tapi baru kali itu Kelly ketemu Tuhan waktu pertama kali bertemu. Kelly kan nggak bisa ngampunin papi, even sampai akhirnya minta dibaptis. Pas hari besoknya mau dibaptis, malam itu Kelly berdoa, Tuhan, Kelly bilang, Tuhan, Kelly tidur, Kelly bilang, Tuhan, Kelly besok mau dibaptis. Sebelum dibaptis Kelly minta dibersihin semuanya, itu dibersihkan lagi gitu. Kalau ada apapun juga yang masih Kelly tinggalin, tolong bersihin gitu. Tahu Kelly tidur, papi lagi nonton TV di bawah, tahu kayak pintu dibuka, kayak ada cahaya masuk gitu. Cuma Kelly nggak lihat siapa, cuma Kelly berasa itu kayak ngerangkul. Kalau dia cuma bilang gini, aku bisa mengampuni kamu, kenapa kamu nggak bisa mengampuni papa kamu? Kalau kamu nggak bisa mengampuni papa kamu, aku pun sulit mengampuni kamu. Cuma jawabannya seperti itu dong. Langsung nggak tahu bangun, kaget, Kelly nangis. Langsung Kelly ke bawah, Kelly nyembah di lutut papi. Kelly bilang, papi, ampunin Kelly, Kelly bilang gitu. Selama ini Kelly tuh bilangin ampunin di kata-kata, tapi tuh nggak bisa, Kelly bilang gitu. Terus papi langsung, papi cuma bilang, kenapa lu? Kata gitu. Terus Kelly bilang, selama ini Kelly benci, mungkin papi nggak tahu. Kelihatan di muka Kelly manis, tapi sebenarnya itu Kelly benci papi karena selama ini papi jadi orang tua, nggak ada tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tapi terus papi abuse mami. Kadang-kadang kita diajarnya itu terlalu strict sampai pakai sapu atau apa segala macam. Terus papi bilang, tahu papi nangis. Papi bilang gini, papi juga, makasih kau. Papi juga, terus papi bilang, oh katanya, papi juga minta ampun katanya gitu. Katanya, ini pasti gereja nih yang bikin. Kalau memang bukan gereja, papi yang bikin, kadang gitu. Tapi Tuhan yang bicara sendiri, kadang gitu. Dari situ akhirnya kita sama-sama ngampunin Kelly sama papi, gitu. Nah terus Kelly mau doa rumah dipakai komsel, papi pertama masih keras, nggak izinin. Tapi akhirnya diizinin, sampai akhirnya, nah ini debat lagi sama papi gitu loh. Kelly mau kesini, papi bilang, lu kesini pasti hasutan mami, katanya, supaya ninggalin gue, katanya. Dan siapa nih? Nanti setelah itu diambil tuh anak satu-satu dari mami. Terus Kelly bilang, enggak papi, Kelly bilang gitu. Kelly kesini karena Kelly mau usaha gitu. Selain di Indonesia kita bisa ngarapin apa, Kelly kerja aja nggak keluar nggak bisa. Akhirnya papi bilang, ya udah tapi jangan lupain papi, Kelly gitu. Kelly nggak lupain papi, Kelly bilang gitu. Kelly pergi ke kakak pengembala minta didoakan, kakak pengembala. Nah, kakak pengembala Kelly itu berdoa, atau dia cuma bilang gini, Kelly katanya, dia dikasih kayak nubuatan gitu, bahwa kalau Kelly pergi ke sini, hidup Kelly itu bakal jatuh bangun kayak gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sediain kamu nih di sini, di tanah air Indonesia ini, di Jakarta. Karena di situ mungkin karena Kelly chatterbox, tukang ngomong. Jadi karena dia bilang, kamu tuh dipakai Tuhan untuk banyak melayani, karena membawa jiwa, dia bilang gitu. Karena ya Kelly nggak tahu itu kata dia, mungkin karena Kelly chatterbox terus gampang gaul sama orang, kayak gitu. Tapi Kelly bilang, kak di sini hidup nggak susah, Kelly bilang gitu. Keluar aja nggak berani itu kalau nggak dijemput. Itu aja ikut doa, ikut komsel karena dijemput. Sampai berapa lama Kelly nggak kerja, terus kakak bilang, bawa doa. Tapi Kelly masih stabil. Ini Kelly pakai kekuatan sendiri, pergi aja ke Australia, lebih gampang. Mumpung mami ada gitu. Jadi akhirnya Kelly pergi ke Australia, kesini juga sama. Udah sepakat doa, cari gereja, cari itu. Kelly pergi ke gereja. Kelly itu orang modelnya seneng, dia masih kayak
ikutin model modis, rambut di colorin, pakai itu ke gereja atau teman. Padahal itu sama teman waktu di GKT, cuma dia kebaktian, dia datang hidup di Australia, dia kebaktian di satu gereja. Tahu pas kali ketemu dia di sini, dia cuma bilang, anak Tuhan nggak boleh pakai color rambut, kata gitu. Apalagi pakai kutek katanya. Kita tubuh kita ini kan bait Allah, gitu. Langsung kali plek. Setahu kali Tuhan nggak lihat fisik kita, nggak lihat kita apa, tapi lihat hati. Tapi apa salahnya kalau rambut dikolorin? Kita mau cantik, kau cantik kan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi dari situ karena itu melihat orang jatuh lagi akhirnya. Kok orang Kristen begitu ya? Di mata kali. Orang Kristen is supposed to be explain kita gitu, gimana ikut Tuhan itu. Tuhan bukan lihat fisik atau apa, Tuhan kan lihat hati. Dari situ Kelly jauh, karena nggak percaya lagi sama orang Kristen, nggak percaya lagi sama Tuhan. Bagi Kelly, gereja, orang Kristen ngomong sama Kelly, munafik itu mereka. Akhir Kelly jatuh sampai akhir Kelly hidup dengan suami. Sebelum menikah, Kelly udah hidup bareng sampai punya anak. Rumah tangga cuma berjalan 2 tahun. Udah dapat rumah semua, rumah apapun hilang, malah sampai kita Kelly kelibat hutang di beberapa orang. Dari situ aja Kelly bilang, Tuhan, ini salah gue atau salah lu sih? Kelly cuma begitu. Kelly coba hidup baik, hidup gini. Kelly tapi orang Kristen dia maksudnya ngejas kita, kok hidupnya enak. Giliran saya datang ke rumah Bapak cuma mau nggak mengganggu orang, nggak usil sama orang, cuma rambut tak warnain, tak pakai nail polish, kok dicap kita orang naif, orang yang nggak bisa, orang berdosa gitu. Kali nggak mau, kali sampai waktu itu kali cuma bilang, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Orang yang hidupnya nggak ke gereja tiap minggu, yang nggak ngasih persembahan, yang nggak berdoa, kok hidupnya berlimpah ya bisa. Sedangkan Kelly kerja dari pagi sampai malam nggak ada, sampai akhirnya bercerai, pisah sama suami. Kelly masih ke gereja Hillsong itu. Cuma waktu itu Kelly pikir ke gereja Hillsong karena Kelly bilang waktu itu ngetes Tuhan. Karena sekarang gue ke gereja nih Tuhan, coba kasih hidup gue enak. Tapi nggak pernah enak, jujur nggak pernah enak. Kerja dari pagi sampai malam sampai nggak ketemu anak. Akhirnya nggak tahu kenapa kejadian waktu itu udah karena kelibat hutang besar. Jadi ini pikiran udah butek, udah kosong. Sampai Kelly bilang sama Mami, bilang sama temen, ada sahabat, tolong titip anak Kelly. Kelly mau lari kemana aja. Istilah ngomong kotor, mau jadi pelacur, nggak masalah. Tapi yang penting anak hidup jangan sampai kelihatan. Pulang kerja, Kelly nggak pulang ke rumah. Mikir harus lari kemana. Nempel di sana nggak bisa. Rumah ditinggal mortgage sama bekas suami 5 bulan nggak dibayar. Bill, telepon apa di cut off. Pada saat itu Kelly kerja cuma terima kontrak 3 bulan. Dari situ pas Kelly mau lari, mau kabur, nggak tahu kenapa di mobil kayak ada yang ngomong, anak itu titipan Tuhan, bukan kamu yang ngasih makan Jacqueline, tapi Tuhan yang kasih dia hidup. Terus saya Kelly bilang, aduh ampun Tuhan. Kelly bilang, Tuhan minta ampun. Sebenarnya hidup susah yang bikin Kelly, bukan Tuhan kasih hukuman. Dari situ Kelly bilang, Kelly kepahitan sama suami, jadi Kelly bilang, cuma waktu itu nggak bisa ngampunin. Cuma Kelly tahu Tuhan waktu Kelly mau ninggalin Jacqueline, Tuhan cuma bilang bahwa Jacqueline itu titipan Tuhan, bukan anak Kelly. Tuhan cuma titipin, jadi hidup Jacqueline ada di tangan Tuhan, bukan Kelly yang ngatur. Akhirnya Kelly kerja 3 bulan kerjaan, bos nawarin kontrak diperpanjang 2 tahun. Rumah kejual. Akhirnya Kelly bilang sama Mami, Mam, tolong Kelly kerja untuk bayarin, nutupin utang.
tolong Jacqueline dilihatin, dijagain, bantu Kelly. Mami bantu itu sampai Mami jaga, dapat tempat tinggal. Akhirnya Kelly ketemu Chris, pasangan Kelly. Kelly stop ke gereja karena waktu itu Kelly tahu Kelly salah. Kelly bilang Kelly stop ke gereja karena Kelly nggak mau jadi orang munafik ke gereja, tapi hidup bareng sama Chris. Kelly tahu Tuhan itu. Chris bukan orang Kristen, Chris orang Katolik, born in the Catholic. Tapi di hati dia itu lembut. Hati dia itu lembut. Dia look after Kelly. Cuma Kelly tahu jalannya dari 3 bulan kenal Chris sudah ngajakin menikah. Tapi Kelly nggak mau. Kelly takut akan kejadian in the past itu terulang lagi dengan Jacqueline. Sebab Kelly bawa Jacqueline. Terus sampai 6 bulan kemudian Chris nanya, yuk kita menikah. Kelly nggak mau juga. Sampai akhirnya baru 3 tahun hubungan kita engage. Udah gitu. Nah, akhirnya terus sampai bilang, Chris, sebenarnya saya mau ke gereja. Saya mau balik lagi tuh, tapi takut munafik ini. Karena nanti ke gereja, orang pasti nuduh Kelly lagi ngomong, kamu ke gereja tiap minggu, tapi hidup kamu nggak dibenerin. Kamu masih zina. Istilahnya di dalam keluarga itu masih zina. Sampai puji Tuhan, ternyata selama itu yang Kelly rasain sekarang kasih mula-mula dari Tuhan itu datang lagi. Kelly diketok lagi hatinya. Sampai akhirnya Kelly ketemu Sophie, Tante Flora di tempat housewarming teman Kelly. Pada saat itu sebenarnya Kelly udah bilang sama Sophie, kayaknya nggak bisa datang besok, nggak tahu mau datang apa enggak. Pas lagi abis nulis email ke Sophie bilang nggak bisa datang, nggak mau datang, karena teman itu sebenarnya Kelly punya selek sama dia juga, gitu. Jadi akhirnya bilang, enggak deh, ini orang datang cuma mau ngundang Kelly itu mau show off. Sebab selama berapa tahun ini dari kita pernah tinggal bareng sama teman Lucy ini, kita nggak pernah kontak, atau dia kontak setelah dia mau beli rumah. Jadi pikiran negatif udah keluar, dia mau show off nih gitu. Jadi udah deh, biarin datang aja, mau lihat sih rumahnya kayak apa. Dari hasil pikiran negatif Tuhan ubah itu. Ternyata dari hasil pikiran negatif mau nyela dia, udah bentuknya malah kita yang disela, dibawa ke sini. Akhirnya Kelly dibawa, Kelly nggak tahu kenapa dengerin Tante Flora cerita. Kelly sampai itu kok Tante exciting banget sih cerita ini gitu. Sampai okay. Tapi terus terang abis pulang dari housewarming itu sama kejadiannya seperti waktu abis seminar atau itu baik, dia bilang gitu. Saat Tuhan bicara lewat dia bahwa kamu itu punya kepahitan, kepahitan itu mesti dibuang, dia bilang gitu. Sebab kalau kamu nggak buang kepahitan itu, biar kamu datang komit juga, kamu nggak bisa terima Tuhan. Tuhan nggak mau kalau kita punya kepahitan. Gitu. Tuhan mau ngampuni. Akhirnya Kelly nggak tahu kenapa saja. Waktu itu kayak kecanduan obat sampai lupa, terus merokok kayak kereta. Uang sanggup dari gereja habis aja, udah dari kerja habis aja itu. Bisa merencat terus. Kita kadang-kadang pergi ke klub sama teman atau kemana gitu. Terus akhirnya didoain. Nggak tahu kenapa. Pada saat itu habis dari seminar itu nggak ada keinginan mau ngerokok atau obat. Kelly juga bingung kok bisa stop hari itu juga. Cuma ada kerinduan lalu aku mau balik lagi ke gereja gitu, di gereja itu mau balik lagi. Sampai akhirnya kakak itu bilang sama Kelly, kamu mau terima Tuhan Yesus ini? Dia bilang mau. Sampai Kelly teleponin teman Kelly, kapan sih gereja mulai? Kapan sih ada kegiatan atau apa? Nggak tahu kenapa kayak ada yang nge-push, ada yang ngedorong. Akhirnya 2 minggu setelah di seminar itu Kelly dibaptis terima Tuhan, Kelly dibaptis, Kelly mulai aktif sampai selama 2 tahun kejadian tahun 98 itu Kelly mulai digoyahkan karena pada saat itu dimana kerusuhan terjadi tahun 98-95, Kelly pada saat itu kerja. Kelly nggak bisa kerja karena nggak diizinin popo keluar karena takut pada saat itu orang-orang Cina dianiaya, terus anak-anak perempuan apalagi. Kelly nggak punya kendaraan sendiri, Kelly harus naik bus atau apa. Jadi nenek bilang nggak usah kerja. Tapi kalau nggak kerja gimana? Kok nggak bisa ngasih makan yang lain. Mami juga kadang-kadang kirim duit kan, nggak setiap saat kirim uang. Nah sedangkan papa nggak kerja, adik mesti nanggung adik, sedangkan adik yang satu udah kesini, adik nomor 2.
Akhirnya nenek Kelly bilang, udahlah makan apa aja kita stok, mau keluar nggak berani, tiap malam nggak bisa tidur. Tapi karena waktu itu Kelly aktif sama teman-teman gereja kita pelayanan, kita ada aja yang ngejemput, ada aja yang nyumbang ngasih makanan, sampai akhirnya godaan datang. Mami nawarin, Mami bilang karena Mami khawatir, Mami mau ambil kita, Kelly sama adik Kelly yang kecil, paling kecil perempuan, ke Australia. Nah di situ Kelly bilang sama kakak Kelly bilang ini, ada tawaran dari Mami suruh datang ke Australia, sekolah lagi atau tinggal di sini. Itu tawaran paling menggoda, sebab pada saat di situ di Indo nggak bisa kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah Kelly jatuh karena waktu itu pemikiran bahwa karena berhala akan mamon, uang. Karena waktu itu Kelly bilang sama papi juga, mungkin di sini bisa dapat kehidupan lebih baik, kerjaan, sekolah, atau apa lagi. Papi nggak izinin Kelly ke sini sampainya gimana gitu. Waktu itu satu yang Kelly waktu bertobat, kenapa waktu dibaptis, seumur hidup Kelly nggak pernah melihat, nggak pernah bertemu Tuhan, tapi baru kali itu Kelly ketemu Tuhan waktu pertama kali bertemu. Kelly kan nggak bisa ngampunin papi, even sampai akhirnya minta dibaptis. Pas hari besoknya mau dibaptis, malam itu Kelly berdoa, Tuhan Kelly bilang Tuhan, Kelly tidur, Kelly bilang, Tuhan, Kelly besok mau dibaptis. Sebelum dibaptis Kelly minta dibersihin semuanya, gitu, dibersihkan lagi gitu. Kalau ada apapun juga yang masih Kelly tinggalin, tolong bersihin gitu. Tahu Kelly tidur, tapi lagi nonton TV di bawah, tahu kayak pintu dibuka, kayak ada cahaya masuk gitu. Cuma Kelly nggak lihat siapa, cuma Kelly berasa itu kayak ngerangkul. Kalau dia bilang, dia cuma bilang gini, aku bisa mengampuni kamu, kenapa kamu nggak bisa mengampuni papa kamu? Kalau kamu nggak bisa mengampuni papa kamu, aku pun sulit mengampuni kamu. Cuma jawabannya seperti itu dong. Langsung nggak tahu bangun, kaget, Kelly nangis. Langsung Kelly ke bawah, Kelly nyembah di lutut papi. Kelly bilang, papi, ampunin Kelly, Kelly bilang gitu. Selama ini Kelly tuh bilangin ampunin di kata-kata, tapi tuh nggak bisa, Kelly bilang gitu. Terus papi langsung, papi cuma bilang, kenapa lu? Kata gitu. Terus Kelly bilang, selama ini Kelly benci, mungkin papi nggak tahu. Kelihatan di muka Kelly manis, tapi sebenarnya itu Kelly benci papi karena selama ini papi jadi orang tua, nggak ada tanggung jawabnya sebagai orang tua. Tapi terus papi abuse mami. Kadang-kadang kita diajar itu terlalu strict sampai pakai sapu atau apa segala macam. Terus papi bilang, tahu papi nangis. Papi bilang gini, papi juga, makasih kamu. Papi juga, terus papi bilang, oh katanya, papi juga minta ampun katanya gitu. Katanya, ini pasti gereja nih yang bikin. Kalau memang bukan gereja, papi yang bikin, kata gitu. Tapi Tuhan yang bicara sendiri, kata gitu. Dari situ akhirnya kita sama-sama ngampunin Kelly sama papi, gitu. Nah terus Kelly mau doa rumah dipakai komsel, papi pertama masih keras, nggak izinin. Tapi akhirnya diizinin, sampai akhirnya, nah ini debat lagi sama papi gitu loh. Kelly mau kesini, papi bilang, lu kesini pasti hasutan mami, katanya, supaya ninggalin gue, katanya. Terus siapa ini? Nanti setelah itu diambil tuh anak satu-satu dari mami. Terus Kelly bilang, enggak papi, Kelly bilang gitu. Kelly kesini karena Kelly mau usaha gitu. Selain di Indonesia kita bisa ngarapin apa? Kelly kerja aja nggak keluar nggak bisa. Akhirnya papi bilang, ya udah tapi jangan lupain papi, Kelly gitu. Kelly nggak lupain papi, Kelly bilang gitu. Kelly pergi ke kakak pengembala minta didoakan, kakak pengembala. Nah, kakak pengembala Kelly itu berdoa, atau dia cuma bilang gini, Kelly katanya, dia dikasih kayak nubuatan gitu, bahwa kalau Kelly pergi ke sini, hidup Kelly itu bakal jatuh bangun, kayak gitu. Tapi sebenarnya Tuhan sediain kamu nih di sini, di tanah air Indonesia ini, di Jakarta. Karena di situ mungkin karena Kelly chatterback, tukang ngomong. Jadi karena dia bilang, kamu tuh dipakai Tuhan untuk banyak melayani, karena membawa jiwa, dia bilang gitu. Karena ya Kelly nggak tahu itu kata dia, mungkin karena Kelly chatterbox terus gampang gaul sama orang, kayak gitu. Tapi Kelly bilang, kak di sini hidup nggak susah, Kelly bilang gitu. Keluar aja nggak berani itu kalau nggak dijemput. Itu aja ikut doa, ikut komsel karena dijemput. Sampai berapa lama Kelly nggak kerja, terus kakak bilang, bawa doa.
Tapi Kelly masih stabil. Ini Kelly pakai kekuatan sendiri, pergi aja ke Australia. Lebih gampang, Mami mumpung Mami ada gitu. Jadi akhirnya Kelly pergi ke Australia, ke sini juga sama. Udah sepakat doa, cari gereja, cari itu. Kelly pergi ke gereja. Kelly itu orang modelnya seneng, dia masih kayak ikutin model dan modis, rambut di colorin, pakai itu ke gereja. Teman, pada itu sama teman waktu di GKT, cuma dia kebaktian, dia datang hidup di Australia, dia kebaktian di satu gereja. Tahu pas Kelly bilang ketemu dia di sini, dia cuma bilang, anak Tuhan nggak boleh pakai color rambut, begitu. Apalagi pakai kutek katanya. Kita tubuh kita ini kan bait Allah, gitu. Langsung Kelly plek. Setahu Kelly Tuhan nggak lihat fisik kita, nggak lihat kita apa, tapi lihat hati. Tapi apa salahnya kalau rambut dikolorin? Kita mau cantik, kalau cantik kan untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tapi dari situ, karena itu melihat orang jatuh lagi akhirnya. Kok orang Kristen begitu ya? Di mata Kelly, orang Kristen is supposed to be explain kita gitu, gimana ikut Tuhan itu. Tuhan bukan lihat fisik atau apa, Tuhan kan lihat hati. Dari situ Kelly jauh, nggak percaya lagi sama orang Kristen, nggak percaya lagi sama Tuhan. Bagi Kelly, gereja, orang Kristen ngomong sama Kelly, munafik itu mereka. Akhirnya Kelly jatuh sampai akhir Kelly hidup dengan suami. Sebelum menikah, Kelly udah hidup bareng sampai punya anak. Rumah tangga cuma berjalan 2 tahun. Gak dapat rumah semua, rumah apapun hilang, malah sampai Kelly kelibat hutang di Uber orang. Dari situ aja Kelly bilang, Tuhan, ini salah gue atau salah lu sih? Kelly cuma begitu. Kelly coba hidup baik, hidup gini. Kelly tapi orang Kristen dia maksudnya ngejas kita, kok hidupnya enak. Giliran saya datang ke rumah Bapak cuma mau nggak mengganggu orang, nggak usil sama orang, cuma rambut tak warnain, tak pakai nail polish, kok dicap kita orang naif, orang yang nggak bisa, orang berdosa gitu. Kelly nggak mau. Kelly sampai waktu itu Kelly cuma bilang, Tuhan itu nggak adil, Tuhan itu nggak adil. Orang yang hidupnya nggak ke gereja tiap minggu, yang nggak ngasih persembahan, yang nggak berdoa, kok hidupnya berlimpah ya bisa. Sedangkan Kelly kerja dari pagi sampai malam nggak ada. Sampai akhirnya bercerai, pisah sama suami. Kelly masih ke gereja Hillsong itu. Cuma waktu itu Kelly pikir ke gereja Hillsong karena waktu itu ngetes Tuhan. Karena sekarang gue ke gereja nih Tuhan, coba kasih hidup gue enak gitu. Tapi nggak pernah enak, jujur nggak pernah enak. Kerja dari pagi sampai malam sampai nggak ketemu anak. Akhirnya nggak tahu kenapa kejadian waktu itu udah karena kelibat hutang besar. Jadi ini pikiran udah butek, udah kosong. Sampai Kelly bilang sama Mami, bilang sama temen, ada sahabat, tolong titip anak Kelly. Kelly mau lari kemana aja. Istilah ngomong kotor, mau jadi pelacur, nggak masalah. Tapi yang penting anak hidup jangan sampai kelihatan. Pulang kerja, Kelly nggak pulang ke rumah. Mikir harus lari kemana. Ngempal di sana nggak bisa. Rumah ditinggal mortgage sama bekas suami 5 bulan nggak dibayar. Bill, telepon apa di cut off. Pada saat itu Kelly kerja cuma terima kontrak 3 bulan. Dari situ pas Kelly mau lari, mau kabur, nggak tahu kenapa di mobil kayak ada yang ngomong, anak itu titipan Tuhan, bukan kamu yang ngasih makan Jacqueline, tapi Tuhan yang kasih dia hidup. Terus saya Kelly bilang, aduh ampun Tuhan. Kelly bilang, Tuhan minta ampun. Sebenarnya hidup susah yang bikin Kelly, bukan Tuhan kasih hukuman. Dari situ Kelly bilang, Kelly kepahitan sama suami, jadi Kelly bilang, cuma waktu itu nggak bisa ngampuni. Cuma Kelly tahu Tuhan waktu Kelly mau ninggalin Jacqueline, Tuhan cuma bilang bahwa Jacqueline itu titipkan Tuhan, bukan anak Kelly. Tuhan cuma titipin, jadi
hidup Jacqueline ada di tangan Tuhan, bukan Kelly yang atur. Akhirnya Kelly kerja 3 bulan kerjaan, bos nawarin kontrak diperpanjang 2 tahun. Rumah kejual, akhirnya Kelly bilang sama Mami, Mam, tolong Kelly kerja untuk bayarin, nutupin utang, tolong Jacqueline dilihatin, dijagain, bantu Kelly. Mami bantu itu sampai Mami jaga, dapat tempat tinggal. Akhirnya Kelly ketemu Chris, pasangan Kelly. Kelly stop ke gereja karena waktu itu Kelly tahu Kelly salah. Kelly bilang Kelly stop ke gereja karena Kelly nggak mau jadi orang munafik ke gereja, tapi hidup bareng sama Chris. Kelly tahu Tuhan itu. Chris bukan orang Kristen, Chris orang Katolik, born in the Catholic. Tapi di hati dia itu lembut. Hati dia itu lembut. Dia look after Kelly. Cuma Kelly tahu jalannya dari 3 bulan karena Chris sudah ngajakin menikah, tapi Kelly nggak mau. Kelly takut akan kejadian in the past itu terulang lagi dengan Jacqueline, sebab Kelly bawa Jacqueline. Terus sampai 6 bulan kemudian Chris nanya, yuk kita menikah. Kelly nggak mau juga. Sampai akhirnya baru 3 tahun hubungan kita engage. Oleh gitu, nah akhirnya terus sampai bilang, Chris, sebenarnya saya mau ke gereja, saya mau balik lagi tuh, tapi takut munafik ini, karena nanti ke gereja orang pasti nuduh Kelly lagi ngomong, kamu ke gereja tiap minggu tapi hidup kamu nggak dibenerin, kamu masih zina. Istilahnya di dalam keluarga itu masih zina. Sampai puji Tuhan, ternyata selama itu yang Kelly rasain sekarang kasih mula-mula dari Tuhan itu datang lagi. Kelly diketok lagi hatinya, sampai Kelly ketemu Sophie, Tante Flora di tempat housewarming teman Kelly. Pada saat itu sebenarnya Kelly udah bilang sama Sophie, kayaknya nggak bisa datang besok, nggak tahu mau datang apa enggak. Pas lagi abis nulis email ke Sophie bilang nggak bisa datang, nggak mau datang, karena teman itu sebenarnya Kelly punya selek sama dia juga, gitu. Jadi Kelly bilang, enggak deh, ini orang datang cuma mau ngundang Kelly itu mau show off. Sebab selama berapa tahun ini dari kita pernah tinggal bareng sama teman Lucy ini, kita nggak pernah kontak, atau dia kontak setelah dia mau beli rumah. Jadi pikiran negatif udah keluar, dia mau show off nih gitu. Jadi udah deh, biarin datang aja, mau lihat sih rumahnya kayak apa. Dari hasil pikiran negatif Tuhan ubah itu. Ternyata dari hasil pikiran negatif mau nyela dia, udah bentuknya malah kita yang disela, dibawa ke sini. Akhirnya Kelly dibawa, Kelly nggak tahu kenapa dengerin Tante Flora cerita. Kelly sampai itu kok Tante exciting banget sih cerita ini gitu. Sampai okay. Tapi terus terang abis pulang dari housewarming itu sama kejadiannya seperti waktu abis seminar atau itu. Kayak nyentelik gitu. Datang katanya, gue undang kata di pesta, jangan pesta dunia aja yang lu datengin, kayak gitu. Saya ya udah, kali telepon Sophie, ya deh Sof, minggu gereja kapan sih, jam berapa? Padahal dari dulunya udah diajak Sophie ke sini, sampai nganterin kue aja udah masuk ke sini, tapi nggak mau masuk. Ayo bilang sama Sophie, jam segini aja kali datang. Pas datang ke sini, setiap kali datang kau harus dibawa. Sampai berapa minggu sampai sekarang, kok setiap sampai kali sama korupsi, ini setiap omongan kok kayak nampar banget gitu. Tuhan, ini hadiah atau waktu itu ngomongin, Tuhan ini hadiah atau ganjaran gitu. Kok ditampar mulu, sakitnya minta ampun. Sampai akhirnya ketemu Ci Shirley itu keluar lagi, ternyata tuh Kelly punya kepahitan sama bekas suami, gak bisa ngampunin dia. Juga sama kecewa sama mami, disappointed kasih itu. Sama papa udah gak begitu. Ada kepahitan sama papa tapi udah hilang semenjak Kelly bilang mau ngampunin. Sama mami cuma disappointed karena mami itu Buddha tapi dibaptis ke Kristen karena waktu itu cuma mau supaya adik ditolong. Karena adik yang paling kecil kan cacat pernah datang ke sini supaya dia dapat. Akhirnya karena nggak gagal pertolongannya, memang gereja bantu waktu itu, tapi gagal, mami jadi kecewa gitu loh. Nah itu sampai sekarang satu yang Kelly bilang, waktu Kelly pertama kali bertumbuh di GKT, Kelly lupa satu hal.
Kelly tuh nggak pernah ngelatih diri untuk baca. Padahal Kelly temen baca novel bisa seminggu bisa 5 buku. Tapi kok, nah di situ Kelly lupa. Kelly tuh nggak pernah training diri Kelly sendiri sampai akhirnya kenapa baca novel 5 buku dalam seminggu cepat di kereta? Kenapa Kelly nggak bisa baca Bible? Apa firman Tuhan? Pas di kereta kerja waktu itu kayak ada bisikin, buka Mazmur 1. Kali buka Mazmur, baca itu baca. Sabtu ikut doa, Yoki ngemplak ngomongnya kok sama semua sampai Mazmur sampai ayat yang dijampingin ke itu di kereta Kali baca sampai bilang kali ini Tuhan kayaknya nggak main-main ya, bener-bener ngetesnya ini. Waktu itu Kelly ngetes, Kelly gagal. Tapi kali ini bukan Kelly yang ngetes Tuhan, tapi Tuhan yang ngetes Kelly gitu. Apa yang Kelly bilang, sekarang kalau Kelly bilang Kelly nunggu komit, Kelly nggak bisa. Kayak Kelly bilang temen kadang ada yang diajak yuk belum komit. Kelly juga bilang sebenarnya gue juga nggak komit, belum komit, nggak bisa. Kalau kita nungguin komit nggak bakal bisa. Yang penting buka hati dulu, jalani. Udah terserah itu urusan Tuhan deh. Makanya sekarang apapun yang Kelly rasain, kasih mula-mula itu datang lagi. Sampai Kelly bilang, Kelly ingat, bukan ingat the past buat negative thing, tapi ingat di past di mana Tuhan itu kerja. Ternyata jatuh bangun dari selama hidup datang ke Australia sampai Kelly nggak pernah nyangka waktu itu dalam pikiran manusia bahwa mungkin Jacqueline atau apa nggak bisa makan, nggak bisa hidup. Tapi sampai sekarang Tuhan kasih Kelly tempat tinggal. Jacqueline even sekolah di the best, sekolah yang bagus di sini, utang pun lunas, nggak ada utang. Sampai sekarang. Yang sekarang Kelly bawa doa is that Kelly mau benerin hubungan Kelly sama Chris. Ya Kelly mau benerin sekarang. Sampai waktu itu dia 2 kali minta kawin sama Kelly tolak. Sampai yang pulang dari gereja ini Sabtu, Kelly mau ngomong sama dia, Pep, abis dari Ibu Sherry, kita inner healing dari Ibu Sherry, Kelly bilang sama Chris waktu itu, Tuhan, sekarang gue nih yang minta kawin sama dia. Mudah-mudahan dia gak nolak gue nih. Sampai akhirnya doa. Masih takut ngomong, sebab itu udah berlanjut lama, lumayan lama hubungan kita 4 tahun. Sampai akhirnya Kelly bilang, Kelly telepon, Kelly bilang, Chris, maksudnya dia udah tahu hubungan kita salah, nggak di jalan yang benar. Kita kawin di gereja pun minta pemberkatan susah, tapi yang bisa kita lakukan confirmations dari Tuhan. Sekarang hubungannya terus terang aja sama Chris kembali. Kita nggak, even di dunia sekarang hubungan udah tinggal bareng, udah kayak suami istri, tapi Kelly nggak mau ngejalanin hubungan suami istri sebelum kita ngelakuin confirmation di gereja. Akhirnya Chris bilang, it's okay, do it that. Oh Tuhan, Kelly bilang gitu. Ternyata waktu itu Kelly cuma mikir kalau jodoh dari Tuhan seiman. Chris nggak seiman. Kelly ditemplak sama Tuhan, sama temen waktu itu, nggak bisa Kel, lu nggak bisa sama dia karena dia bukan dari Tuhan. Terus Kelly cuma mikir waktu itu, apa benar ya, berarti Chris bukan dari Tuhan. Even Kelly tahu dia hatinya lembut, dia sayang sama kita, dan dia menghargai apa yang Kelly bilang bahwa maksudnya Kelly minta sama dia bahwa kita nggak di jalan Tuhan, kita nggak bisa. Sedangkan kita mau hidup benar supaya anak kita jangan turun-temurun kayak kita lagi hidup bersama tanpa ikatan dari Tuhan. Chris bilang, terus Kelly sempat telepon Yoki waktu itu, terus tapi waktu itu Yoki doain Kelly di telepon di tempat kerja. Yoki cuma bilang bawa dalam Tuhan, bawa dalam doa. Bukan manusia yang mutusin, tapi Tuhan yang mutusin. Cuma satu waktu Kelly bawa doa bahwa yang Kelly ingat dari waktu Kelly doa bahwa bukan Katolik atau Kristen Tuhan izinkan. Kalau dia, kadang-kadang kalau bukan dari Tuhan dia akan nolak. Kalau kita minta dia ikut di jalan Tuhan. Tapi dia menerima langsung apapun dia bilang. Kalau menurut kamu benar, lakuin gitu. Karena bukan menurut Kelly benar, Kelly cuma mau kita di jalan Tuhan benar, karena gitu. Supaya nanti anak cucu kita nggak bakal ini. Terus dia bilang, it's okay. Waktu Kelly bilang minta surat baptisan, kawin di gereja, waduh, konflik lagi. Dia bilang, maksud dia kawin, iya tadinya dia bilang di magistrate, bukan di gereja, tapi pas itu dia bilang, enggak, kawinnya di gereja, konfirmasinya di gereja, Kelly bilang gitu. Jadi minta baptisan. Dia tuh ragu karena dia pikir nanti
kita nyuruh dia jadi Kristen. Kelly bilang, Pep, bukan tugas Kelly kamu jadi Kristen. Yuk kawin sama saya, kamu harus jadi Kristen. Enggak, Kelly bilang gitu. Itu bukan tugas Kelly. Sebab itu tugas Tuhan. Kalau dia mau kamu jadi Kristen, gak usah Kelly bilang hari ini jadi Kristen. Besok juga kamu jadi Kristen. Semenit lagi kamu jadi Kristen. Yang Kelly minta di sini, jalan kita dibenerin. Iya, terus dia bilang prosedurnya apa? Kita mesti konseling. Waduh, itu kan konseling berarti kita mesti buka kepala kesalahan-kesalahan. Bukan begitu Kelly bilang. Konseling itu cuma diajarkan bahwa waktu itu korupsi terakhir bahwa kita diajarkan untuk mengerti perkawinan di dalam Tuhan itu kayak apa, hubungan suami istri dalam Tuhan itu apa. Oh iya deh. Dan sekarang Kelly minta baptisan, surat baptisan kamu. Terus dia bilang surat baptisan, wah nggak tahu tuh kemana. Mati aku. Kelly bilang kalau dia nggak ada surat baptisan dia ragu kan mungkin akan dibaptis di Kristen, dia nggak mau. Cuma Kelly bawa doa sampai besoknya dia bilang, oh, puji Tuhan, tanpa disuruh, tanpa apa dia bilang, dia telepon mamanya bilang dia nggak punya surat baptisan. Akhirnya ide nggak tahu dari mana, tapi Kelly percaya itu Tuhan, ide dari Tuhan. Dia telepon ke gerejanya, ke pastor yang lama, dia daftar. Nah sekarang giliran Kelly yang baptisannya kagak keluar. Iya, sampai dia bilang waktu itu kan cuma punya gue mah gampang, urus dulu punya lu, sebab punya lu susah dicari. Kalau punya gue gampang, buntut-buntut dia punya dia plek hari itu dapat, punya Kelly yang nggak dapat. Sampai dia bilang, Kelly baptisan kemana? Aduh Beb, sorry Beb, ini complicated tugas nih. Tapi sampai sekarang Mbak Lensti masih nanya, Kel gimana terus nggak? Udah deh, pokoknya doa dulu deh, doa aja. Baptisan mau keluar gimana nanti urusannya nanti. Pokoknya yang penting sekarang kita jalani. Puji Tuhan dia sabar. Cuma Kelly mau ingatin bahwa berapa sebelum Kelly bilang sama korupsi mau kesaksian, Kelly sebelumnya udah mau bagi sukacita yang Kelly bagi. Sebab Tuhan benar yang kalau kita dapat sukacita itu kita mesti beritakan ke semua orang bahwa Tuhan itu punya kuasa, Tuhan kita itu ajaib. Dan satu hal, even kita ngerasain sukacita kalau kita nggak punya iman, itu dibilangin kayak kaleng isinya kosong. Nah, Kelly cuma satu yang saat ini Kelly latih, iman. Iman, dari iman itulah kita bisa bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Sorry ya kepanjangan. Saksian yang menguatkan, puji Tuhan. Haleluya. Mau dipanjangin lagi? Saya sambungin lagi. Nggak, puji Tuhan. Yang saya melihat bahwa Tuhan itu sungguh teramat baik seperti pujian terakhir tadi. Alkitab mengatakan bahwa sekali aku pegang tidak akan aku lepaskan. Kelly sudah dipegang oleh Tuhan dan tidak akan pernah dilepaskan. Pasalnya cuma satu, kita jangan melepaskan diri dari Tuhan. Ya, kalau melepaskan diri itu bukan tanggung jawab Tuhan, tapi tanggung jawab kita, saudara. Ya. Jadi kalau Tuhan, mungkin ada saudara yang mengalami sama dengan Kelly, jauh dari Tuhan, buka hati saudara, seperti kesaksian tadi. Responi panggilan Tuhan, puji Tuhan. Pengumuman saudara, hari Rabu seperti biasa jam 7.30 malam di tempat ini kita doa. Dan Sabtu ini Sorry, saya forgot. Kelly, Yeah. Sorry. sambungin. Sorry, kok. Silakan. Panjang lagi, tapi ini panjangannya enak. Sorry, tadi lupa. Kelly atas nama Mami mengundang semua jemaat di sini hari Sabtu. Acaranya sih jam 2 gitu. Acara tunangan Mami ulang tahun. Alamatnya di 62 Baker Street, Maryland. Sorry, Konsti. Thank you Kelly. Ya, jadi ada undangan dari maminya Kelly. Maminya Kelly pernah datang 2 atau 3 minggu lalu. Dan dia expect ya, berharap karena dia suka dengan kita ya, suka dengan gereja. Jadi dia berharap dia bisa mengundang kita hari Sabtu. Jadi saya pikir saudara, kemarin Sabtu kita sudah berbuka puasa rame-rame di ulang tahun Ibu Sri ya. Dan ternyata Sabtu lagi nanti kita diundang lagi. Saya kira kalau
kita semua tidak ada salahnya untuk sama-sama hadir di ulang tahun tunangan dari maminya Kelly ya. Kelly bilang sama Mami karena Sabtu dimanapun Tuhan nomor satu. Jadi Kelly bilang sama Mami karena Sabtu biasanya Philadelphia punya doa. Dia bilang kita nggak apa-apa, maksudnya Philadelphia akan lakukan doa dulu, atau kalau Kelly sama Mami biar di ulang tahunnya Bill kita tetap doa, karena doa itu bisa bawa power sama orang-orang, bisa bawa kita lihat. Itu jadi acara sel berpindah tempat. Sel ini fleksibel saudara ya, jadi kita pakai acara ini juga untuk menjaring lagi jiwa ya. Kalau Kelly bisa didapetin waktu housewarming temannya Fajar, Lani, maka dalam hal ini pun sama Tuhan bisa bekerja di tempat yang penuh sukacita makanan saudara. Apalagi masakannya maminya Kelly, luar biasa. Kata Yoki, tekwannya enak katanya. Tekwannya maminya Kelly. Puji Tuhan, kita akan bawa persembahan kita, dan hari ini, minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Harry. Firman Tuhannya baik dan sangat baik. Saudara simak baik-baik dan lakukan baik-baik saudara. Pasti saudara diberkati oleh firman Tuhan sebentar. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Kasih Pak Lili. Kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang kami boleh alami, yang kami boleh rasakan Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, kasih-Mu ajaib Tuhan. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Kami tidak bisa membalas apapun juga. Kami hanya dapat Tuhan melakukan firman-Mu. Kami hanya dapat tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Itu yang dapat kami lakukan sebagai satu tindakan bahwa kami berterima kasih Tuhan atas segala apa yang Tuhan sudah buat bagi kami ya Tuhan. Keselamatan yang tidak dapat kami bayar Tuhan. Kebaikan Tuhan yang tidak dapat kami hitung Tuhan. Pengampunan dosa yang Tuhan terus berikan berulang-ulang Tuhan. Sehingga Tuhan saat ini kami boleh ada sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang minggu yang kami sudah lewati Tuhan. Ada berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Dan Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin membawa Tuhan sebagian daripada berkat-berkat yang Tuhan sudah curahkan bagi kami untuk memperluas kerajaan sorga di kota Campbelltown ini Tuhan. Engkau sucikan, Engkau layakan Tuhan persembahan ini. Engkau sucikan dan layakan setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh membawa persembahan ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami percaya hati yang penuh sukacita, maka Tuhan akan memberkati, membalaskan berkat ini berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan untuk minggu depan. Kami diberkati kembali dan kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kami saya undang berdiri sebelum memasuki firman Tuhan. Katakan hati kami mau percaya Tuhan. Bila mana setiap kami ada yang belum Tuhan melihat jalan terbuka, belum disembuhkan Tuhan, tapi kami tetap mau percaya. Saat ku tak melihat jalanmu,
satupun ya Bapa. Hari-hari di mana dikatakan itu kebetulan di dalam kehidupan kami. Kau bisa merubah Kelly ya Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan ya Tuhan. Kau juga bisa merubah setiap hati yang meminta kepada-Mu. Karena setiap hati yang berteriak kepadamu, Kau mengatakan telingamu tidak kurang itu untuk mendengar, dan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong ya Bapa, untuk setiap orang yang meminta kepadamu. Biarlah ya Tuhan, setiap hati yang meminta pada hari ini ya Bapa, Kau yang jawab sendiri ya Bapa. Kau yang jamah ya Tuhan, Kau yang peluk ya Bapa. Biarlah setiap hati itu, kami yang ada di tempat ini tidak lagi sama pada waktu kami datang. Kami keluar dari tempat ini, kami menjadi orang yang pemenang ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itu nyata, ya dan amin di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Urapi bibir hamba-Mu ya Bapa. Hamba-Mu hanya ingin menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa, firman yang ditabur ya Tuhan bisa tumbuh dan menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan, satu persatu ya Tuhan. Karena Kau yang merancangkan setiap kehidupan kami untuk berbuah-buah ya Bapa. Karena firman-Mu yang mengatakan ya Tuhan, kami sudah dipilih sebelum dunia ini dibentuk ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami akan duduk diam ya Bapa, mendengar ya Tuhan. Kau berkata-kata ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, lepaskan yang terikat ya Bapa. Beri sukacita ya Tuhan setiap orang yang berteriak kepadamu ya Bapa. Karena di dalam Kau ada sukacita ya Tuhan. Di dalam Kau ada kemenangan, di dalam Kau ada jalan keluar ya Bapa. Biarlah itu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman. Haleluya. Amin.